Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang menemukan, menyimpan, membaca, dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, anggota kami beranggotakan Ahmad Fauzi Azami, yaitu saya sendiri, lalu Dimas Ananda, lalu Leonid Yonahani, dan terakhir Pramudita Nurdayinta. Sumber referensi yang kredibel. Sebelumnya, apa sih referensi itu? Secara umum, referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa arti referensi adalah sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataannya. Lalu mengapa menulis ilmiah wajib disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel? Alasannya karena karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, mengandung dialog keilmuan, disajikan secara sistematis, serta memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Kedua, agar karya ilmiah yang dibuat menjadi berkualitas dan dapat dipercaya, karena referensi merupakan rujukan tentang gambaran informasi tentang buku ataupun sumber terkait, memudahkan pembaca menelusuri sumber asli dari karya ilmiah yang dibuat sehingga memperkecil resiko bila terjadi kesalahan pada teori. Pembaca akan merujuk pada referensi yang ditulis oleh penulis. Maka dari itu, kita perlu membiasakan diri menelusuri sumber referensi kredibel menggunakan basis data akademik di internet, baik nasional maupun internasional, agar kita terbiasa menentukan kata kunci yang tepat, sehingga mudah menemukan referensi yang sesuai dan pada akhirnya mempermudah kerja-kerja akademik kita. Kriteria referensi yang kredibel. Bagaimana kriteria referensi yang berkategori kredibel? Yang pertama, dapat dipercaya atau terindeks. Dengan kata lain, jurnal terindeks adalah suatu jurnal yang diterbitkan oleh suatu lembaga penerbit tertentu yang berada di bawah lembaga perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi dari suatu lembaga yang berhak mengeluarkan akreditasi tersebut. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi ataupun terdaftar. Yang ketiga, dapat dilacak seperti PISSN, International Standard Serial Number, itu adalah nomor seri standar internasional, yaitu sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik. Ataupun ISBN, International Standard Book Number, itu adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Lalu yang terakhir, DOI, Digital Object Identifier. Itu adalah alamat unik yang bersifat permanen, berbeda dengan ISSN yang memberikan identitas unik bagi tiap jurnal. DOI memberikan identitas unik bagi setiap makalah. Halo, nama saya Leonid Yonahani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara ataupun praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Data yang kredibel adalah data yang berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita dapat menggunakan buku, jurnal ilmiah sebagai sumber referensi kita, dan kita bisa mendapatkan atau mencarinya di internet. Kemudian, ada cara mencari referensi jurnal terpercaya dengan mudah. Jurnal merupakan sumber referensi utama yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah.
Untuk itu, banyak mahasiswa, dosen, maupun seorang peneliti yang ingin membuat karya tulis ilmiah membutuhkan referensi jurnal sebagai bahan bacaan. Kita bisa memanfaatkan jurnal Indonesia maupun jurnal internasional sebagai bahan referensi. Yang perlu diperhatikan adalah isi jurnal tersebut relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan atau tidak. Apakah ada sangkut pautnya ataupun tidak. Jangan sampai tidak ada sangkut pautnya, kemudian akan merugikan kita, karena hanya akan membuang-buang waktu kita saja. Kebanyakan orang awam akan kesulitan mencari referensi jurnal, terlebih bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani masa skripsi. Sangat membutuhkan bacaan yang banyak sebagai referensi penelitiannya. Kemudian di sini saya akan membagikan macam-macam referensi jurnal yang bisa kita kunjungi. Tak perlu khawatir bagaimana cara mengetahui cara mencari referensi jurnal dengan mudah agar skripsi ataupun karya ilmiah yang kita buat menjadi lancar ataupun menjadi mudah prosesnya. Yang pertama di sini ada Google Scholar. Cara mencari jurnal internasional di Google Scholar sangatlah mudah. Kita hanya perlu mengetikkan kata kunci dan mesin pencari akan otomatis mencarikan sesuai kebutuhan. Google sebagai mesin pencari terbesar di dunia memiliki produk bernama Google Scholar. Produk ini sebagai penyedia referensi ilmiah dan literatur pendidikan. Di Google Scholar sendiri terdapat tesis, paper, e-book, dan jurnal ilmiah lainnya. Google Scholar dapat dengan mudah ditemukan di internet dengan nama scholar.google.com. Dengan memanfaatkan Google Scholar, maka penyusunan artikel ilmiah kita menjadi lebih mudah karena mereferensi yang banyak. Di Google Scholar atau Google Cendekia telah tersedia berbagai macam referensi bacaan ilmiah baik Indonesia maupun internasional. Jadi, kita bisa memilih jurnal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Semuanya bisa diunduh secara gratis dengan begitu mudah. Yang kedua, ada situs Perpusnas. Selain Google Scholar, yang sangat terkenal sebagai situs referensi jurnal Indonesia dan internasional, pemerintah juga memiliki situsnya sendiri. Situs jurnalnya yaitu e-research.perpusnas.go.id. Situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau biasa disingkat sebagai Perpusnas ini merupakan situs yang disewa oleh pemerintah Indonesia. Berisi referensi ilmiah berupa jurnal berbayar dan sudah digratiskan oleh pemerintah. Jadi, masyarakat Indonesia lebih digunakan dengan adanya situs ini di Indonesia. Jurnal-jurnal ini berasal dari penerbit Cambridge University Press dan eBrary. Kita hanya perlu mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu. Selain itu, kita bisa dengan leluasa mencari dan mengunduh jurnal-jurnal yang dibutuhkan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan artikel ilmiah atau semacamnya. Tentu dengan adanya perpustakaan online, kita bisa dengan mudah dan bisa menggunakan seseorang yang tidak bisa menuju perpustakaan offline. Yang ketiga ada situs akademia.edu. Cara mencari referensi jurnal tidaklah sulit. Dengan mengunjungi situs akademia.edu saja sudah bisa memperoleh referensi tersebut. Situs ini sudah cukup terkenal di kalangan akademisi seperti mahasiswa, dosen, hingga peneliti sekalipun. Mungkin kita juga sudah mencari di situs ini. Di situs ini kita bisa mengikuti akun-akun yang memiliki bidang penelitian yang sama dengan kita. Karena situs ini biasa dikenal dengan sebutan jejaring sosial dari para akademisi. Selain mendapatkan referensi jurnal dari akun-akun pemberi, di sini juga kita bisa mengirimkan hasil jurnal yang telah selesai dibuat untuk berbagi ilmu. Untuk dapat mengunduh setiap jurnal yang ada, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri, atau bisa juga melakukan sinkronisasi dengan akun Google ataupun Facebook. Bagaimana sangat mudah kan? Yang keempat ada ResearchGate. Jika kita mencari jurnal di mesin pencari Google atau di internet secara umum, pasti akan ada pilihan jurnal yang berasal dari ResearchGate.
Tidak jauh berbeda dengan akademia, ResearchGate juga merupakan platform media sosial bagi para peneliti karena ada forum diskusi di dalamnya. Situs ini memiliki tampilan website yang lebih ringan daripada akademia. Namun, jurnal-jurnal di dalamnya ada banyak, walau tidak terlalu terbuka aksesnya. ResearchGate menjadi situs jurnal internasional gratis dan beberapa publikasi jurnal membutuhkan izin dari pemiliknya jika ingin digunakan. Namun, jika kita memiliki akses lebih, maka dapat mengunduh setiap jurnal yang sudah dipublikasikan di ResearchGate. Untuk itu, alangkah baiknya kita bisa mencari jurnal di situs ini karena banyak yang berkualitas dan bisa diunduh secara gratis. Yang kelima ada jurnal.lipi.go.id. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memiliki situs yang menyediakan berbagai macam jurnal. Jurnal-jurnal yang ada di situs ini seperti jurnal kimia, biologi, teknik, fisika, dan sebagainya. Jurnal ini dapat diunduh secara gratis. Ini adalah salah satu cara mencari jurnal untuk skripsi dengan mudah. Masih banyak masyarakat umum yang belum mengerti peranan LIPI, sehingga sedikit dari mereka yang menggunakan layanan ini. Yang keenam ada doac.org atau directory. Jika kita membutuhkan referensi jurnal ber-ISSN, maka DOAJ atau Directory of Open Access Journals adalah jawabannya. Jumlah jurnal yang ada di DOAJ sudah ada lebih dari 20.000. Jurnal-jurnal ini bisa diakses dengan mudah. Tidak hanya jurnal yang dapat diakses di DOAJ, melainkan artikel-artikel yang berkaitan dengan karya ilmiah juga bisa didapatkan di sini. DOAJ sendiri bisa diakses oleh siapa saja dengan mengunjungi doac.org/directory. DOAJ sendiri telah diluncurkan tahun 2003. Anda tidak perlu repot lagi mencari referensi bacaan untuk menjelaskan penelitian. Jurnal yang disediakan oleh DOAJ ini sudah lolos melalui sistem kontrol yang relatif ketat, sehingga jurnal-jurnal yang disajikan tentu berkualitas dan tidak perlu lagi diragukan. Sangat cocok untuk kita dalam mencari referensi jurnal. Kemudian selanjutnya nomor 7. Yang nomor 7 ada id.portalgaruda.org. Cara mencari referensi jurnal melalui website bisa dengan mengunjungi website dari IP. IP adalah Portal Garuda Publikasi Indonesia Index. Website IP menyediakan banyak jurnal ilmiah dan tentunya gratis untuk diakses. Jadi, jika kita sudah mencari jurnal yang diincar di Perpusnas atau LIPI tidak ada, kita bisa mencarinya di IP. Tercatat sudah lebih dari 5.000 jurnal yang siap diakses di website ini dan sekali lagi dapat diunduh secara gratis. Awalnya, tujuan dibuatnya IP berasal dari keinginan untuk melakukan indeks jurnal dan abstrak. Kemudian, peranan IP sendiri yaitu melakukan pemantauan dan peningkatan standar publikasi jurnal ilmiah khususnya di Indonesia. Dengan ini, maka kita bisa mempublikasikan jurnal yang telah selesai di IP. Kemudian yang ke-8 ada PubMed Central. Jika kita sedang mencari jurnal seputar biomedis, PubMed Central merupakan portal penyedia jurnal yang cocok untuk dikunjungi. Ini sudah tersegmentasi seputar dunia medis. Setiap jurnal yang ada di situs ini dapat digunakan secara gratis dengan mengunjungi ncbi.nlm.nih.gov/PMC/PubMed. Portal yang dikembangkan oleh US National Library of Medicine atau biasa disingkat NLM, ini spesifik digunakan seputar dunia medis dan pastinya berbahasa Inggris. Yang ke-9 ada IOSR. Cara mencari jurnal internasional dengan ISSN di dunia pendidikan, maka kita bisa menemukannya di IOSR, Organization of Scientific Research di alamat iosjournals.org. Situs ini gratis walau IOSR sendiri dikelola oleh organisasi swasta secara independen. Dengan adanya IOSR ini, maka kita akan dengan mudah menemukan jurnal internasional ber-ISSN yang berkaitan dengan penelitian.
Yang ke-10 ada academic.microsoft.com. Cara mencari referensi jurnal juga bisa dilakukan di Microsoft Academic yang menjadi sarana bagi orang-orang aktif di bidang penelitian. Situs ini menjadi situs jurnal gratis dengan banyak referensi penelitian dalam format publikasi di dalamnya. Terdapat fitur filter di dalamnya untuk mencari jurnal agar lebih mudah dan spesifik. Tidak perlu melakukan scrolling dan mencari secara manual jurnal yang dibutuhkan. Sistem pencarian di situs ini juga bisa menggunakan kriteria tahun terbit, nama pengarang, sumber jurnal, juga subjek pada program studi. Adapun para penggunanya akan dimanjakan dengan layanan lebih melalui informasi yang berupa jadwal call for paper dari sejumlah konferensi atau seminar-seminar terkenal. Tentu hal ini akan menggunakan referensi dan relasi dalam pembuatan penelitian. Yang terakhir dan yang ke-11 ada jurnal-jurnal perpustakaan kampus. Di Indonesia sendiri, setiap perpustakaan yang ada di kampus memiliki repositorinya sendiri-sendiri, misalnya UGM, ITB, Teluni, Telkom, dan hampir seluruh universitas saat ini memiliki perpustakaan yang bisa diakses secara online. Di dalam perpustakaan online tersebut tidak jarang sudah memberikan akses kepada mahasiswanya untuk mengunduh jurnal-jurnal terkait penelitian yang sedang dilakukan, terlebih bagi mahasiswa yang sedang skripsi. Bagi mahasiswa yang sedang menjalani skripsi, tentu sangat memerlukan referensi jurnal. Mahasiswa pasti mengunjungi perpustakaan kampus terlebih dahulu. Yaitu dengan cara mintalah akun di kampus sebagai akun pribadi agar dapat mengunjungi dan mengunduh jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan tersebut. Dengan jurnal-jurnal yang berasal dari kampus tentu akan lebih berkaitan dengan tugas skripsi yang sedang dibuat. Demikian penjelasan saya dapat menjelaskan tentang cara mencari referensi jurnal baik jurnal Indonesia maupun jurnal internasional. Jadi beberapa referensi di atas tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang akan kita cari. Secara umum, semua jenis jurnal bisa dicari menggunakan situs-situs di atas. Namun, kita perlu mengandalkan fitur pencarian demi memudahkan dalam menemukan jenis jurnal yang dibutuhkan. Silakan dicari dan dipraktekkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama adalah dengan cara kita harus mengunduh Mendeley dulu. Itu untuk mengunduh dulu kita harus mengunjungi situs itu www.mendeley.com. Setelah kita mengunjungi situs tersebut, ini kita harus melakukan namanya pendaftaran atau sign up sebelum kita dapat mendownload file Mendeley tersebut. Setelah kita menginstal Mendeley yang telah di-download sebelumnya, akan muncul menu seperti ini yang digunakan untuk memasukkan akun yang pernah kita buat sebelumnya pada waktu membuat akun Mendeley di website mendeley.com. Setelah itu, gimana sih cara menambahkan referensi di mendeley.com? Yang pertama, ada 3 cara untuk menambahkan referensi pada mendeley.com. Yang pertama itu adalah menggunakan cara PDF. Itu kita akan memasukkan referensi dari PDF file yang kita punya. Yaitu dengan cara pertama adalah yang pasti menjalankan aplikasi desktop dari Mendeley tersebut. Setelah itu kita harus mendrag dan drop PDF yang ada di jendela utama Mendeley. Jadi menunya akan seperti ini, dan setelah itu kita open. Setelah open, Mendeley akan menempatkan informasi perpustakaan file tersebut pada record untuk pustaka yang kita butuhkan.
Oke, selanjutnya ada cara secara manual. Nah, untuk menambahkan secara manual ini, yang pertama pasti balik lagi menambahkan, menjalankan aplikasi desktop dari Mendeley tersebut. Setelah itu, kita dapat memilih menu file. Setelah memilih menu file, akan kita pilih lagi menu yaitu Add Entry Manually. Pada kotak dialog yang tampil, ada banyak tipe item yang akan kita pilih untuk menambah referensi secara manual, yaitu seperti contohnya adalah buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Hingga website juga bisa. Setelah itu kita harus memasukkan informasi pada field atau pada kolom-kolom yang telah disediakan Mendeley. Setelah itu, pada akhirnya kita akan memilih tombol save untuk menambahkan referensi yang telah kita pilih. Selanjutnya yang ketiga ada web. Nah, dari web ini kita sama aja sebenarnya, kita secara manual juga, tidak otomatis. Tapi membedakan adalah kita menggunakan website sebagai referensi, yaitu dengan menggunakan Mendeley yang telah kita download, kita akan membuka tab My Library, selanjutnya akan menambahkan dokumen dengan tombol Add Document, dan kita akan menemukan tombol kotak dialog yang menampilkan gimana sih cara nambah-nambahin kolom-kolom yang akan kita butuhkan nantinya pada referensi yang akan kita masukkan ke dalam yang akan kita kerjakan. Yang terakhir, akan kita taruh tombol save. Dan berikut ini merupakan contoh dari save from web, yaitu dengan cara menambahkan referensi dari web. Selanjutnya, setelah kita melakukan semua penyimpanan dari web, PDF maupun dari manual, dari berbagai macam file yang kita butuhkan, akan kita menggunakan referensi yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara mengorganisasikannya. Dengan cara mengorganisasikannya, itu dengan cara yang pertama, membuka panel sebelah kiri dari jendela desktop Mendeley. Akan kita klik all document yang akan memunculkan create folder, di mana folder baru akan muncul di panel sebelah kiri. Kita bebas memberikan nama folder yang akan berisi referensi yang kita masukkan. Setelah itu, kita akan menambahkan file-file referensi yang sudah kita buat pada folder tersebut dengan cara drag and drop data yang telah kita buat. Setelah kita mendrag and drop tadi, kita akan melihat record data dalam sebuah folder. Di mana dalam sebuah folder itu kita dapat menemukan segala berbagai macam referensi yang telah kita organisasikan sesuai dengan folder yang kita mau. Jadi, sekian dari saya, akan lanjutkan dengan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat citasi dan daftar pustaka di karya tulis menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, di sini saya sudah memiliki beberapa kutipan dari jurnal. Kita umpamakan ini adalah karya tulis kita. Kemudian kita buka aplikasi Mendeley. Kemudian kita sign in. Kemudian setelah kita sign in, kita klik sync untuk memperbarui jurnal-jurnal yang sudah kita tambahkan dari web. Oke, sudah. Kemudian kita masuk lagi ke Microsoft Word. Misalnya kita akan memberi citasi pada referensi yang ini. Kita klik insert citasi. Sebelumnya kita klik reference di sini, kemudian kita klik insert citasi. Kemudian kita cari
jurnal yang kita gunakan untuk referensi. Ini. Setelah ditemukan, kita klik OK. Nah, akan muncul sitasi seperti ini. Kemudian kita membuat sitasi lain di referensi yang ini. Kita klik lagi insert citasi. Kita cari, hati-hati jangan sampai salah memberikan citasi pada referensi. Kita klik OK. Kemudian kita membuat lagi citasi di referensi ini. Nah, kita sudah selesai membuat citasi. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, kita pertama-tama klik references, lalu klik insert bibliografi. Akan langsung muncul secara otomatis daftar pustaka seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.